Siap-siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kakak. Baik, mohon direspon pakai jempol kalau sudah bisa mengikuti semuanya. Oke, terima kasih kakak sekalian. Baik kakak, kembali kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada malam hari ini. Kita bisa melanjutkan kembali di Tatap Maya PKG PJOK di modul 1.1 refleksi untuk perubahan paradigma diri guru PJOK. Tatap Maya 3 dikuatkan pemahaman 2. Perlu kakak ketahui bahwa malam hari ini kita hanya 1 JP ya. 1 JP itu kurang lebih 45 menit ke depan insya Allah. Baik, mohon izin kakak untuk lebih berkahnya acara kita pada malam hari ini. Mohon bantuan kepada Kak David untuk memimpin doa supaya agenda malam hari ini bisa berjalan dengan lancar. Silakan Kak David. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Sebelum kita memulai pelajaran tatap maya pada malam hari ini, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan mu'afin, kafi wa mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika karim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa taqdi lana hajat wa tutahhina Allahumma inna nas'aluka salaman fid din wa tanfa'atan wa ziyadatan Allah ba'dal maut. Allahumma اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربينا صغيرا ربنا ظلمنا انفسنا ربنا آتنا وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih Kak David yang sudah memimpin doa pada malam hari ini. Mudah-mudahan ya agenda kita malam hari ini dapat berjalan dengan lancar, berkah, dan insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik kakak, langsung saja kita seperti biasa kita melakukan kesepakatan ya. Kesepakatan bersama, dimohon kepada kakak kalau tidak kendala silahkan untuk selalu menyalakan kamera ya, terus mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, dan maksimalkan fitur chat. Insya Allah nanti kita akan mengisi di link Jamboard ya. Terus selanjutnya klik raise hand jikalau kakak-kakak mau bertanya atau mengasih pendapat dan lain-lainnya. Dan mari kita sama-sama memaklumi kalau ada gangguan teknis adalah hal yang wajar karena kita ketahui dalam pembelajaran secara online pasti ada gangguan-gangguan yang akan kita dapatkan. Selanjutnya kakak, terkait dengan tujuan
pada modul 1.1 Tatap Maya 3 kuatkan pemahaman 2 refleksi untuk perubahan paradigma diri guru PJOK. Harapannya nanti kakak-kakak dapat memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada murid secara efektif, bermakna, menyenangkan, dan reflektif. Terus untuk capaian akhir pelatihan, ya diharapkan nanti kakak-kakak mampu bersikap reflektif dalam melaksanakan profesinya sebagai guru PJOK sehari-hari. Dan untuk capaian pembelajaran khusus atau modul, diharapkan nanti setelah menyelesaikan modul refleksi untuk paradigma perubahan diri guru PJOK, kakak-kakak diharapkan mampu pertama memahami konsep dan pentingnya melakukan refleksi dan hubungan dengan keberpihakan pada murid. Sementara yang kedua, diharapkan kakak-kakak mampu mengimplementasikan, menulis refleksi, menggunakan model refleksi yang berbeda. Dan ini kakak-kakak sekalian, nanti peserta dapat menganalisis tulisan refleksi yang sudah dilakukan selama ini. Kakak-kakak sekalian, agenda pada malam hari ini, nanti kita akan menganalisis tulisan refleksi dan berbagi hasil analisis. Kakak-kakak sekalian, untuk selanjutnya, ini nanti silakan kakak-kakak bergabung nanti di link Jamboard yang akan sama-sama kita isi secara bersama-sama. Sebentar lagi saya akan share link Jamboardnya di kolom chat. Ya, nanti silakan kakak-kakak untuk dapat bergabung. Baik, kakak mohon izin sebelum kita mengisi di link Jamboard, ya. Mari kita sama-sama merefleksi kegiatan yang sudah kita lalui, ya, selama pembelajaran atau pendidikan PKG PJOK yang sudah sama-sama kita lalui. Silahkan dari kakak-kakak yang mau merefleksi pertemuan kita sudah sejauh mana kakak-kakak bisa memahami, apakah mungkin juga sudah mengimplementasikan di sekolah kakak terkait dengan refleksi pembelajaran kita yang sudah sama-sama kita lalui. Silakan kakak, ada yang mau menyampaikan? Mulai dari pembelajaran 1.1, 1.2, dan 1.3. Kita sudah lewati secara bersama-sama. Halo kakak-kakak, masih merespon? Kalau begitu, saya coba panggil Kak Rahmat Robiul Awal atau Kak Robi, boleh menyampaikan sejauh mana kakak-kakak atau sejauh mana kakak terkait dengan pembelajaran kita selama 4 kali ini. Mungkin ada materi-materi yang menyangkut atau menarik di pemahaman Kak Robi. Silakan Kak Robi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin kakak-kakak untuk menyampaikan sejauh mana materi dari modul 1.1 sampai 1.3 ini menarik bagi saya. Bagi saya sendiri untuk pembelajaran dari modul 1.1 sampai 1.3 ini, saya tertarik dengan bagaimana pembelajaran diferensiasi dan kemudian bagaimana kita sebagai pendidik itu berfokus kepada aset atau berfokus kepada sebuah kelebihan daripada kekurangan yang dimiliki oleh para siswa. Jujur saja sebelum mengikuti PKG, sebelum mempelajari modul-modul ini, mungkin banyak dari cara ajar saya yang masih mengikuti cara lama.
seperti yang kita refleksikan di awal di modul 1.1, bagaimana cara mengajar kita masih menggunakan metode yang berfokus pada materi, bukan berfokus kepada peserta didik. Namun setelah mempelajari modul 1.1 sampai 1.3 ini, sedikit banyaknya sudah mulai mengubah sudut pandang saya tentang cara mengajar, pendekatan, serta strategi mengajar yang akan saya laksanakan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, Kak. Baik, tepuk tangan untuk Kak Robi. Jazakallahu khairan. Terima kasih Kak Robi atas pemahaman yang sudah dapat dibagikan bersama-sama kita. Jadi sudah disampaikan oleh Kak Robi. Sebelumnya dari kakak-kakak, sejauh mana sih pentingnya refleksi bagi pembelajaran guru PJOK atau pembelajaran PJOK? Kenapa kita harus melaksanakan refleksi? Silakan, ada yang mau berkomentar kira-kira? Mungkin dari Kak Nur Hasanah. Kenapa sih guru PJOK mungkin dalam pembelajarannya dalam saat ini harus melakukan refleksi? Silakan, Kak. Baik, Kak. Kenapa guru PJOK perlu melakukan refleksi? Oke, karena kalau menurut saya, Kak, perlunya melakukan refleksi itu, kita tuh kan bisa mengetahui dan memahami respon peserta didik kita dalam sebuah pembelajaran yang telah kita kasih atau yang telah kita sampaikan gitu, Kak. Baik. Nah, itu aja, Kak. Baik, Kak. Oke, kasih jempol dulu untuk Kak Nur Hasanah. Baik, Kak, sebetulnya kan refleksi ini seperti kita bercermin diri, ya. Kalau kita lagi bercermin, kalau misalkan ada kotoran di muka kita, rambut kita misalkan kurang rapi, ketika kita bercermin kan kita bisa memperbaiki, ya, mempercantik, memperindah tampilan kita. Nah, begitupun juga dengan merefleksi pembelajaran kita. Jadi sejauh mana keberhasilan pembelajaran PJOK ini kita ajarkan kepada anak didik kita. Mungkin selama ini, ya betul tadi Kak Robi mengatakan guru-guru PJOK itu identik dengan ya hanya menggunakan peluit saja atau hanya menggunakan perintah saja, dengan gaya komando saja kita sudah melewati yang kemarin-kemarin. Nah, kita review kembali kalau kita lihat ya terkait dengan pembelajaran yang sudah kita lalui di topik 1.1 itu kita melakukan mengapa kita harus merefleksi. Terus selanjutnya kita juga bisa menilai terkait dengan penilaian mandiri yang kita lalui kemarin. Ada 5 orientasi nilai guru PJOK ya, terkait dengan penguasaan materi, terus di proses pembelajarannya, aktualisasi diri, integritas ekologis, dan tanggung jawab sosial. Begitupun juga di titik 1.1 di C3, nah, kita juga sudah membahas bagaimana kita membuat framework ya. Ada 2, yaitu kemarin ada framework GIP dan ada framework Borton yang sudah sama-sama kita pahami bersama, dan saya melihat di LMS kakak-kakak sudah melaksanakan tugas yang membuat terkait dengan apa itu framework Borton ataupun framework GIP. Dan kemarin juga saya melihat di LMS kakak-kakak sudah ada yang menggunakan metode 4C ya. Sudah saya lihat, dan alhamdulillah kakak-kakak sudah memahaminya. Baik kakak-kakak, untuk sekarang saya mohon izin untuk share link Jamboardnya. Silahkan nanti kakak-kakak menulis, ya boleh nanti pakai sticky note atau pakai teks untuk bisa mengetik di link Jamboard. Tunggu sebentar kakak-kakak ya.
Nah, silakan kakak, saya sudah share link Jamboardnya di kolom chat. Atau kalau nggak bisa di kolom chat, saya share via grup WA. Mudah-mudahan kakak bisa mengikuti. Dan untuk malam hari ini kita diskusi saja kakak ya, karena memang waktu kita juga hanya 45 menit. Mudah-mudahan dalam waktu 45 menit ini kita bisa merefleksi terkait dengan pertemuan-pertemuan yang sudah kita laksanakan secara bersama-sama. Silakan kakak untuk bergabung di link Jamboardnya. Nanti saya stop sharing dulu. Kita akan bahas di link Jamboard. Sudah ada yang bergabung, Kak? Nah, di sini ada 6 pertanyaan yang harus kakak-kakak ikuti ya, atau dijawab masing-masing pertanyaan. Nah, untuk cara menjawabnya kakak-kakak silakan nanti kakak-kakak boleh pakai sticky note ya. Boleh pakai sticky note, silahkan klik dulu, nah, baru silahkan dijawab, misalkan baru di save, misalkan ya. Nah, nanti ini ditaruh, ini tolong nanti dikasih nama dulu kakak-kakak ya. Misalkan Kak Victor, misalkan ya. So, titik 2, nah silakan dijawab. Ini jawabannya di bawahnya boleh Kak. Kalau mau menggunakan sticky note. Tapi kalau kakak-kakak mau menjawab langsung pakai teks, boleh. Ini klik yang text box-nya. Kita klik di sini. Nah, kakak-kakak silahkan tulis namanya, misalkan Rusli, ya. Ini untuk mengubah warnanya di sini Kak, di A. Nah, Rusli, misalkan titik 2. Ini ada pertanyaan, bagaimana saya menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran mulai dari modul 1.1 hingga modul 1.3. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, kapan biasanya saya menulis refleksi, terus apa saja yang ditulis. Silakan kakak-kakak. Misalkan kakak-kakak mau jawab untuk modul 1.1 itu tentang apa, gitu ya. Untuk 1.2 tentang apa. Ini bisa dilebarkan kakak-kakak. Bisa dilebarkan, bisa dikecilkan. Nah, seperti itu. Boleh silakan kakak-kakak untuk menjawab soal-soal yang ada di link Jamboard tadi. Silakan Kak. Kalau ada yang belum paham, boleh ditanyakan. Untuk pertanyaan pertama, saya ulangi lagi, bagaimana saya menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran mulai dari modul 1.1 hingga modul 1.3. Terus kapan biasanya saya menulis refleksi, apa saja yang kakak-kakak tulis. Boleh, silakan kakak-kakak. Atau kalau kakak-kakak mengalami kesulitan untuk menuliskan di link Jamboard, boleh silahkan untuk komentar di kolom chat, boleh sih. Baik, alhamdulillah sudah ada dari Kak Robi. Nah, nanti boleh sama-sama saling kasih umpan balik ya. Dari Kak Robi. Dari kakak-kakak yang lain, boleh silakan. Saya ulangi lagi untuk nulis di kolom
Di link Jamboard ini kakak-kakak bisa menggunakan sticky note ini ya, atau bisa langsung kakak-kakak langsung di text box ya. Di text box langsung diklik di sini, boleh langsung ditulis seperti itu. Silakan kakak-kakak. Ini yang kepala banteng siapa ya? Oke, Kak Yutri, silakan. Kak Mugi, ada yang mau disampaikan? Raise hand, silakan. Halo, Kak Mugi. Baik, kalau begitu saya akan bacakan dulu untuk pertanyaan yang pertama, ya, bagaimana saya menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran mulai dari modul 1.1 hingga modul 1.3. Kapan biasanya saya menulis refleksi, apa saja yang ditulis. Nah, dari Kak Robi, beliau menjawab, biasanya saya menulis refleksi ketika setelah proses pembelajaran selesai. Luar biasa Kak, pemahaman Kak Robi. Terus di mana letak sebuah kesalahan saya, serta di mana yang harus saya ubah dengan referensi konten. Baik, terima kasih Kak Robi untuk sudah menjawab di pertanyaan yang pertama. Silakan kakak yang lain. Oke, ada satu orang lagi dari Kak Yutri. Ya. Oke, Kak Yutri, saya mohon izin untuk mengubah warnanya ya. Oke. Dari Kak Yutri, beliau menjelaskan kepada kita untuk merefleksi kegiatan pembelajaran, saya lakukan setelah pembelajaran selesai. Ya, agar dapat mengetahui sebatas mana pemahaman yang diterima siswa, dan saya mengetahui apa yang harus saya perbaiki untuk selanjutnya. Oh, luar biasa. Boleh kakak-kakak silakan kasih jempol, reaksi jempolnya, atau boleh dikasih hati juga. Masya Allah, luar biasa untuk Kak. Baik, untuk selanjutnya dari Kak Nur Hasanah. Kak Nur Hasanah juga menyampaikan kepada kita semuanya, refleksi dilakukan pada saat selesai melakukan kegiatan pembelajaran. Terus Kak Nur ya, menulis refleksi dengan menceritakan kembali poin-poin utama dan menghubungkan dengan pengalaman. Ini luar biasa ya. Kakak Nur Hasanah, Kak Yutri, Kak Robi yang sudah memberikan jawabannya untuk di pertanyaan pertama. Boleh kakak kasih reaksi positifnya untuk kakak-kakak yang sudah memberikan penjelasan terkait dengan bagaimana kita menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran mulai dari 1.1 hingga modul 1.3. Baik, untuk pertanyaan pertama mungkin dicukupkan dulu untuk 3 orang. Mudah-mudahan untuk pertanyaan kedua boleh nanti dari yang lainnya ya. Sembari saya masih menunggu ya jawaban-jawaban dari kakak-kakak yang lain. Ini baru 3 orang yang menjawab. Baik, untuk yang kedua kakak-kakak pertanyaannya, bagaimana perasaan saya selama saya menulis refleksi? Apa yang muncul di pikiran setiap kali saya harus memulai menulis refleksi?
Silakan kakak-kakak nulis kembali. Saya kasih waktu 4 menit ya untuk menuliskan jawaban. Bagaimana perasaan saya selama saya menulis refleksi? Apa yang muncul di pikiran setiap kali saya harus mulai menulis refleksi? Nah, kemarin kalau nggak salah di 1.2 ya kita ada tampilan terkait dengan roda perasaan ya, terkait dengan bagaimana kita menulis refleksi. Silakan kakak-kakak. Boleh kakak-kakak yang lain untuk menjawab pertanyaan yang berada di link Jamboard kita. Bagaimana perasaan saya selama saya menulis refleksi? Apakah kakak-kakak untuk selama ini mungkin ya ada perubahan ketika kakak mengajar sebelum kakak tidak melakukan refleksi? Pasti ada perubahan yang kita dapatkan. Silakan kakak yang lain. Kalau merasa kesulitan, boleh langsung raise hand, boleh langsung menyampaikan pendapatnya kakak. Silakan, dari Kak Victor mungkin. Bagaimana perasaan kakak selama kakak menulis refleksi? Apa yang muncul di pikiran setiap kakak harus memulai menulis refleksi? Silakan Kak Victor. Boleh berbagi positif baiknya, berbagi praktek baiknya untuk kita semua. Silakan, Kak Mogi udah raise hand dari tadi. Ada yang mau disampaikan, Kak Mogi? Atau silakan kakak-kakak, karena di sini ada 6 slide ya. Boleh kakak-kakak langsung ditulis jawabannya di sana. Nanti saya periksa satu persatu di slide yang sudah saya lampirkan. Jadi saya lihat sudah saya tulis ada 6 pertanyaan. Nah, kakak tinggal klik aja yang ini dan silakan kakak jawab. Nanti kita akan diskusikan secara bersama-sama. Silakan kakak-kakak. Ini tadi baru 1 ya. Nah, tadi ada tambahan nih dari Kamugi. Biasanya saya menulis refleksi setelah mempelajari semua sampai selesai, di mana letak kesalahan saya, serta di mana yang harus saya rubah dengan referensi video. Wah, alhamdulillah. Terutama dengan referensi video. Bagus sekali Kak Mugi. Terus ini ada tulisan juga, tapi tidak ada namanya. Menurut saya pribadi sebagai pengalaman menulis refleksi, selesai pembelajaran, ya, di mana kita nanti akan mengetahui kesalahan yang harus diperbaiki ke depan. Ya, itulah bagaimana manfaatnya refleksi bagi kita. Jadi kakak mulai dari sekarang ya, kita harus mencoba untuk selalu ya, memperbaiki kualitas pembelajaran kita. Jangan sampai kita melakukan pembelajaran ini dari awal sampai sekarang itu saja yang kita lakukan tanpa ada refleksi, tanpa ada perbaikan, maka ya mana mungkin ada perubahan, ada prestasi yang baik bagi kita kalau kitanya tidak mau berubah.
dari Kak, saya lihat kolom chatnya tadi, dari Kak David nggak bisa masuk ke linknya Kak. Izin kakak, itu jawaban saya Victoria Roberto. Oke Kak Victor, terima kasih yang sudah menjawab. Kak David juga tadi sudah masuk tadi ya. Oh Kak Mugi yang sudah masuk ya. Tetap berusaha Kak David, dicoba terus ya. Insya Allah bisa masuk karena yang lain juga berusaha bisa masuk. Baik, untuk di pertanyaan kedua, bagaimana perasaan saya selama saya menulis refleksi? Apa yang muncul di pikiran setiap kali menulis refleksi? Wah, Masya Allah, boleh ini nih dikasih reaksi jempolnya untuk Kak Yutri, untuk Kak Nur, untuk Kak Robi. Luar biasa. Kita baca sama-sama. Dari Kak Yutri, selalu bersemangat, karena memang saya lihat orangnya kayak Kak Yutri ini selalu semangat, ya jarang sedih kalau saya lihat. Karena saya menginginkan adanya perubahan dan pengalaman terbaru dalam proses pembelajaran. Yang muncul dalam pikiran saya setiap akan memulai menulis refleksi, saya memikirkan bagaimana cara memperbaiki permasalahan yang sedang dialami. Super sekali nih Kak Yutri. Jadi kakak, kalau kita lihat ya, dalam sejarah aja mungkin, kita lihat bagaimana kalau sebuah barang saja tidak merefleksi, ya, tidak mengupgrade dirinya. Contoh misalkan dulu ada HP namanya Nokia ya. Nah, Nokia itu dulu HP-nya paling laris, paling bagus gitu ya. Tapi ketika dia tidak bisa berefleksi, tidak bisa mengupgrade dirinya, sudah nyaman di zona nyaman, mungkin kita seperti itu ya. Nah, ternyata setahun, 2 tahun, 3 tahun kemudian ternyata sekarang sudah tidak terdengar lagi itu apa Nokia gitu. Tapi sekarang sudah kalah dengan bagaimana ada HP Samsung, bahkan mungkin ada HP Oppo, ada Realme. Itu hampir setiap bulan terus mengupgrade ya, terus merefleksi terkait dengan kekurangan yang didapatkan atau kelebihan yang diberikan kepada pelanggan kita. Nah, begitupun juga dengan pelajaran kita. Harapannya kita harus terus selalu bergerak, selalu belajar sepanjang hayat, ya. Dan jangan lupa untuk pembelajaran kita selalu berfokus pada peserta didik kita. Baik, dari Kak Robi, beliau menuliskan, perasaan saya selama menulis refleksi adalah tertarik dengan sebuah inovasi cara mengajar yang baru dengan teknik yang menyenangkan bagi siswa. Betul sekali kakak-kakak. Kadang kan kalau bisa untuk pembelajaran khususnya di PJOK itu biasanya kita mendahului ya, atau mendahulukan dengan permainan-permainan yang membuat anak-anak itu bisa ikut enjoy dengan kita. Karena memang kita harus masuk dulu ke dunia mereka. Ketika kita bisa mengkondisikan dunia mereka, maka mereka pun juga akan mudah mengikuti apa yang kita instruksikan. Tapi saya yakin ya kakak-kakak yang ada di Linggimit ini, di kelompok ini, saya yakin ini guru-guru yang selalu dirindukan oleh para muridnya. Baik, dari Kak Mogi, beliau menyampaikan perasaan saya bisa memahami diri sendiri dan percaya akan kemampuan. Boleh silakan Kak Mogi. Kenapa nih Kakak Mogi menjawab terkait dengan perasaan saya bisa memahami diri sendiri dan percaya akan kemampuan. Boleh Kak untuk berbagi pengalamannya, silakan. Halo, Kak Mogi. Oke, kita coba lagi kalau gitu. Saya bacakan yang lain dulu. Kak Mogi masih mengalami kendala. Dari Kak Nur.
Oke, dari Kak Nur, perasaan saya adalah bisa membantu dan memahami diri sendiri dengan lebih baik. Oke. Boleh nanti minta penjelasannya ya dari Kak Nur. Dan dari Kak Victor, perasaan saya sangat bisa membantu sebagai acuan dan dapat memahami sendiri dengan lebih baik ke depannya dan bisa menjadikan inovasi yang baru. Wah, luar biasa Kak Victor. Boleh Kak Victor untuk memberikan praktek baiknya mungkin selama Kak Victor menjadi guru olahraga di sekolah Kak Victor, terkait dengan ya bagaimana perasaan Kak Victor deh selama ini dalam Kak Victor mengajari anak-anak Kak Victor di SD Kak Victor. Boleh Kak Victor untuk berbagi praktek baik, silakan. Suara saya masih jelas ya? Boleh kasih reaksi dulu kalau masih jelas. Oke. Oke, Kak Victor kayaknya masih mengalami kendala. Boleh deh dari Kak Yutri dulu yang selalu bersemangat untuk berbagi praktek baiknya. Silakan Kak Yutri. Langsung kan? Ya. Langsung. Ya dah. Izin suaranya agak ini karena saya lagi kurang sehat gitu kan ya. Oh iya, silakan Kak. Izin. Saya kan selama adanya PMM ini Kak, saya sangat terbantu. Jadi awalnya saya sebagai guru emang sama. Saya rasa bukan saya saja. Saya merasa bingung. Awalnya kami bingung gitu kan. Mungkin semuanya seperti itu. Apa sih PMM ini? Apa sih ini? PKG ya. PKG ini gitu kan. Jadi setelah ada PKG, saya belajar. Oh, ternyata asik gitu. Apalagi yang kemarin itu terakhir kita ada belajar praktek ya. Ya, berperan ya, berbagi peran. Berbagi peran itu saya praktekkan hari ini, Kak. Okay. Hari ini alhamdulillah saya praktekkan itu di kelas 5 tadi. Anak-anak luar biasa asik gitu kan. Ini yang saya alami, yang saya pelajari setelah saya sampaikan dengan anak-anak. Ternyata ada interaksi gitu. Nah, ini interaksi. Betul. Jadi kita bisa menciptakan interaksi antara anak ini tadi. Dia berani untuk menyampaikan apa yang dilihat gitu. Betul. Dan itu. Ya, itu saya waktu yang belajar yang malam itu. Saya sangat tertarik itu. Pengalaman luar biasa itu pembelajaran kita selama mengikuti PKG ini. Baik. Ya, terima kasih Kak Yutri atas penjelasannya. Boleh kita kasih aplaus yang meriah untuk Kak Yutri. Baik kakak sekalian, untuk selanjutnya kita menuju ke slide ketiga. Oke, menurut kakak-kakak, hal apa saja yang menurut kakak-kakak ya, yang menjadi lebih baik berkaitan dengan menulis refleksi? Hal apa yang masih menjadi tantangan kakak-kakak? Saya kasih waktu 5 menit untuk menjawab pertanyaan yang ada di Jamboard ini. Saya ulang kembali, hal apa saja yang menurut kakak-kakak ya, yang menjadi lebih baik berkaitan dengan menulis refleksi, dan hal apa yang masih menjadi tantangan atau rintangan kakak-kakak terkait dengan menulis refleksi? Boleh, silakan Kak. Boleh ditulis di link Jamboard atau kalau bagi yang kendala boleh ditulis di kolom chat yang sudah disediakan di Gmeet. Boleh, silakan Kak. Melawan Lyon. Nah, nanti silakan kakak-kakak
tulis jawabannya di link Jamboard ini. Ada 6 slide ya. Silakan kakak-kakak nanti tuliskan di link Jamboard ini. Baik kakak, supaya kakak-kakak tidak bosan, tidak ngantuk, saya stop dulu presentingnya. Tapi kakak-kakak tetap menuliskan ya, nanti saya bacakan lagi. Oke. Kembali saya akan mencek tes kepribadian kakak-kakak. Mohon izin ya. Oke, sudah dilihat kakak-kakak? Sudah ya? Nah, sembari kakak-kakak menulis di link Jamboard, ini ada sedikit ice breaking untuk kita semuanya supaya kita tidak bosan. Baik kakak, sekarang kakak-kakak pikirkan, pilih bentuk ya yang paling kakak-kakak sukai. Boleh nanti ditulis di kolom chatnya masing-masing. Saya hitung sampai 3, silahkan kakak-kakak langsung tulis, pilih dari kelima bentuk benda ini yang kakak sukai. Kak Robi garis zigzag. Oke, terima kasih Kak Robi. Kak Nur Hasanah menyukai lingkaran. Oke. Yang lain silahkan. Nanti kita akan bacakan. Saya bukan ahli ramalan kakak-kakak ya. Tapi nanti mudah-mudahan ini bisa menghibur kita di waktu-waktu kalau kita lagi boring. Kak Victor persegi panjang. Oke. Yang lain masih ditunggu. Nanti kita akan bacakan sama-sama ya. Kak David segitiga. Wah, luar biasa. Kenapa nih Kak David suka segitiga? Kak Mogi segitiga juga. Oke. Ini kayaknya sudah menjawab. Kak Yutri lingkaran. Baik, Kak. Kita akan bacakan kenapa kakak-kakak suka memilih bentuk yang kakak-kakak sukai. Tadi ada yang milih persegi panjang, ada yang milih lingkaran, ada yang milih segitiga, ada juga yang zigzag. Tapi selama saya perhatikan tadi tidak ada yang memilih kotak. Kenapa ya? Baik. Nah ini, kalau kakak-kakak ada yang suka dengan kotak atau jika memilih bentuk kotak, nah kamu adalah individu yang tekun, terorganisir, dan memiliki hasrat untuk kesempurnaan. Kamu cenderung menyukai lingkungan yang terstruktur dan terorganisir. Kemampuan kamu untuk mengatur segalanya dengan rapi membuat efisien dan efektif dalam pekerjaan. Nah, kamu adalah seorang perfeksionis yang memperhatikan detail dan selalu berusaha untuk menyelesaikan tugas dengan baik, meskipun cenderung menghindari konflik dan emosi. Kamu memiliki sifat yang bertekad dan bekerja keras. Ini kalau kakak-kakak yang memilih bentuk kotak. Tapi tadi saya perhatikan nggak ada yang memilih kotak. Betul nggak kakak-kakak? Betul ya? Oke. Selanjutnya, ini yang memilih lingkaran. Ada tadi kalau nggak salah Kak Yutri dengan Kak Nur Hasanah ya. Nah, jika memilih lingkaran, kamu adalah individu yang penuh empati, Masya Allah, penyayang ya, dan suka menjaga kedamaian dalam hubungan. Wah, luar biasa ini. Kamu memiliki kemampuan untuk merasakan perasaan orang lain dan sering dianggap sebagai pendengar yang baik. Waduh, ini kalau mau curhat ya, ini cocok nih pada Kak Nur, Kak Yutri ya. Kamu memiliki sifat kreatif dan lebih didorong oleh emosi daripada logika. Kamu adalah seseorang yang dapat diandalkan dan bersedia membantu orang lain, bahkan jika itu berarti kamu kesulitan mengatakan tidak.
kamu memiliki jiwa pengasuh yang kuat. Wah, memang ini cocok ya bagi ibu-ibu ya. Luar biasa ini. Ini bukan saya ya yang mengatakan ini ibu ya. Ini terkait dengan hasil survei yang sudah kita sepakati bersama. Nah, ini untuk Kak David nih. Yang menyukai bentuk segitiga. Tadi kalau nggak salah, Kak Victor juga ya, suka segitiga juga. Kak Victor persegi panjang kalau nggak salah. Nah, jika segitiga adalah pilihan Kak David, maka Kak David adalah individu yang penuh fokus pada tujuan dan memiliki kualitas kepemimpinan yang kuat. Berarti Kak David ini calon pemimpin Kak David. Bagus nih kalau Kak David nanti jadi kepala sekolah ya. Kak David ini tegas dalam mengambil keputusan dan tidak ragu untuk mengejar ambisi. Kamu memiliki kemampuan untuk menganalisis situasi dengan cepat dan membuat keputusan yang tepat, walaupun kamu mungkin sulit mengakui kesalahan. Kamu adalah seorang pemecah masalah yang hebat dan berorientasi pada pencapaian tujuan. Oh, luar biasa kan. Cocok nih Kak David kalau menjadi kepala sekolah ya, atau misalkan Kak David nanti bercita-cita jadi wali kota, gubernur, presiden. Nah, ini cocok untuk Kak David. Baik kakak-kakak sekalian. Nah, ini bagi kakak-kakak yang milih persegi panjang. Ini tadi Kak Victor kalau nggak salah ya. Nah, kalau memilih persegi panjang, maka ya kakak-kakak itu menunjukkan bahwa kamu adalah individu yang terbuka terhadap perubahan dan memiliki semangat jujur. Kamu merasa tidak puas dengan status quo dan selalu mencari cara untuk tumbuh dan berkembang. Walaupun kakak-kakak mungkin memiliki momen ketidakpastian dan rendah diri, ya, semangat untuk mencoba hal-hal baru menginspirasimu untuk terus maju. Nah, siapa tadi Kak Victor adalah sosok yang mencari pencerahan dan memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan ide-ide dan orang baru. Luar biasa nih Kak Victor. Dan yang terakhir yang memilih zigzag ini tadi Karobi ya. Nah, ini Karobi. Memilih zigzag menunjukkan bahwa ya, Karobi atau kakak-kakak yang memilih zigzag itu adalah individu yang kreatif, yang unik, dan memiliki energi yang dinamis. Kamu memiliki banyak ide dan inovasi yang kreatif, tetapi mungkin kurang dalam hal detail. Kamu senang menantang status quo dan selalu mencari hal-hal baru yang menarik. Kamu adalah seseorang yang terbuka terhadap perubahan dan memiliki keinginan kuat untuk menjelajahi dunia dengan berbagai cara. Oh, luar biasa nih kakak-kakak. Ya, itu mungkin sedikit kakak-kakak supaya kita tidak jenuh ya. Kita kembali ke fokus utama kita. Gimana kakak-kakak? Apakah ada kecocokan dengan gambar-gambar yang kakak-kakak pilih? Mungkin boleh ada satu orang yang mau berkomentar, silakan. Kapilda mungkin silakan. Kak Pilda katanya tadi mau jawab lingkaran juga Kak. Cuman masih bingung, saya nyimak aja dulu. Oh, oke. Dari Kak Victor, cocok jadi presiden Kak David. Betul nih anak-anak kamu Kak. Wah, ternyata emang beliau luar biasa ya, sesuai dengan apa yang dijawab. Nah, kata Kak Nur juga, betul Kak, kawan-kawan banyak curhat di sekolah. Jadi emang tempat untuk curcor ya, jadi pendengar yang baik, luar biasa sekalian. Baik kakak, waktunya tinggal beberapa menit lagi ya, dan ini masih ada pertanyaan tadi. Oke, saya kembali ke link Jamboardnya, saya coba stop sharing dulu. Kita lihatkan lagi di link Jamboard, sudah ada yang menjawab kakak-kakak.
Baik. Di pertanyaan ketiga, hal apa saja yang menurut kakak-kakak yang menjadi lebih baik berkaitan dengan menulis refleksi? Hal apa yang masih menjadi tantangan? Nah, dari Kak Robi, yang menjadi hal baik yaitu kita selaku pendidik selalu mencari hal baru untuk mengembangkan teknik mengajar kita. Sepakat saya dengan Kak Robi. Seharusnya memang kita sebagai pendidik ya jangan sampai kita ini punya lagu aku masih seperti yang dulu. Seharusnya tetap itu tadi ya kita terus belajar, makanya kita dalam PKG ini kita sudah diberikan kesempatan yang mungkin tahun lalu kita selalu mungkin menyampaikan kepada BPMP atau BGP kapan sih peningkatan kompetensi untuk guru olahraga. Nah, sekarang sudah dikasih kesempatan bagi kakak-kakak. Ini kalau tidak diambil sangat sayang sekali, Kak. Karena sekali lagi guru PJOK juga butuh ya pencerahan, butuh metode ya terkait dengan pengajaran kepada peserta didik. Terus dari Kak Nur, beliau menyampaikan hal baik untuk guru ya, dalam melakukan refleksi dapat membantu mengendalikan perasaan dan tindakan kita terhadap pembelajaran yang sudah kita berikan atau lakukan. Sepakat juga Kak Nur. Ya. Boleh dikasih jempol untuk Kak Robi dan Kak Nur. Kadang gini ya, kita mengajar materi yang sama, misalkan materi bulu tangkis, di kelas 5A misalkan. Itu kita enjoy, kita berhasil gitu dengan metode yang sudah kita siapkan. Namun ternyata ketika kita masuk ke kelas 5B dengan menggunakan metode di kelas 5A itu ternyata ada kendala yang kita dapatkan. Nah, maka kita sebagai guru olahraga harus banyak referensi untuk bagaimana cara bisa mengkondisikan anak-anak kita. Dan kita harus memahami terkait dengan karakter-karakter anak didik kita. Karena kalau di kelas kakak-kakak ya peserta didiknya ada 40, maka kita juga harus memahami ya terkait dengan karakter peserta didik yang ada di kelas kita. Nah, makanya kalau kita sudah memahami ya bagaimana pembelajaran berdiferensiasi atau berfokus pada peserta didik, maka kita dalam mengajarkan contoh misalkan dalam shooting atau mendribling, ketika ada anak-anak yang belum mampu ya kita kelompokkan dengan anak-anak yang belum mampu. Ada juga mungkin anak-anak yang sudah lumayan ya, maka kita kumpulkan dengan yang sudah lumayan. Begitupun juga dengan anak-anak yang sudah memahami terkait dengan teknik dribbling, shooting, maka kita kelompokkan juga dengan yang sudah memahami seperti itu. Baik, ada tambahan dari Kak Mugi. Hal-hal baik untuk guru kita ya, harus bisa memahami peserta didik dan mengendalikan dan tindakan yang kita berikan. Betul sekali Kak Mugi. Memang betul kita sebagai guru olahraga jangan sampai kalah dengan guru-guru yang lain ya. Kita harus punya rasa empati ya, rasa perhatian kepada anak-anak kita. Dari Kapilda beliau menyampaikan sebagai seorang pendidik tentu kita tidak ingin adanya keterbatasan ya. Meskipun kodratnya manusia memang seperti itu, namun setidaknya kita sudah memperbaiki diri. Betul sekali Kak Pilda, saya sepakat ya. Karena saya yakin anak-anak kita tidak ada anak-anak yang bodoh ya. Tidak ada. Bisa jadi mungkin anak-anak kita malas, anak-anak kita kurang rajin, bisa jadi karena gurunya tidak memahami bagaimana karakter peserta didiknya. Itu yang menjadi PR kita bersama. Baik, kasih aplaus, kasih jempol untuk Kak Robi, Kak Nur, Kak Mogi, Kak Pilda yang sudah menjawab di
soal yang ketiga. Selanjutnya kakak-kakak, ada slide yang keempat. Bagaimana saya menggunakan rubrik penulisan refleksi selama ini? Seperti apa tulisan refleksi jika dinilai secara mandiri menggunakan rubrik yang ada? Nah, saya perhatikan kakak-kakak kemarin, ya, waktu di LMS, saya memperhatikan ada yang menulis terkait dengan segitiga refleksi, ya. Ada juga yang menggunakan topi, ya. Topi itu ada 6 tahapan kalau nggak salah terkait dengan perasaan. Begitupun juga ada dengan 4C, ya. Ada juga yang mengerjakan tugasnya dengan pemahaman kakak-kakak yang luar biasa. Silakan kakak-kakak boleh menuliskan lagi jawabannya. Bagaimana kakak-kakak menggunakan rubrik penulisan, atau kakak-kakak pernah buat rubrik apa saja yang sudah kakak-kakak tuliskan di LMS kakak-kakak masing-masing. Boleh, silakan kak. Baik kakak-kakak sekalian, untuk 2 pertanyaan lagi, ya.
silakan nanti kakak-kakak selesaikan tugasnya di link Jambot yang sudah saya share tadi. Berhubung waktu juga sudah menunjukkan pukul 9:10, mungkin sudah lebih dari 45 menit kita belajar pada malam hari ini. Saya informasikan kembali kakak, besok juga sebetulnya kita ada tatap maya kembali ya, terkait di pembelajaran saya lihat lagi ya kakak ya. Ada pembelajaran 3JP kalau nggak salah kak untuk besok itu. Insya Allah kita coba untuk mempersiapkannya ya di 1.4 kakak. Nanti silakan kakak belajar terkait dengan isu-isu sosial dalam PJOK. Jadi untuk 1.1, 1.2, 1.3 sudah kita selesaikan. Nah, untuk besok insya Allah masuk ke 1.4 isu-isu sosial dalam PJOK. Nah, kakak-kakak alhamdulillah tadi kakak-kakak sudah menuliskan jawaban, baik tadi berbentuk sticky note atau tadi berbentuk text box ya, di link Jambot yang sudah saya tuliskan terkait dengan ada 6 pertanyaan yang harus kakak-kakak jawab di link Jambotnya masing-masing. Dan alhamdulillah juga tadi kita juga sama-sama sudah berbagi refleksi, maka sekali lagi kakak, refleksi itu ibarat ya bisa dikatakan cermin ya. Kita bisa melihat bagaimana kekurangan kita, bagaimana kelebihan kita, supaya apa yang dilakukan oleh kita, misalkan kesalahan pada waktu hari ini, maka akan diperbaiki di waktu besoknya atau waktu yang akan datang, tidak mengulangi kesalahan-kesalahan yang sama. Begitu seharusnya kita menjadi seorang pendidik. Nah, pada akhir sesi kita hari ini, kakak-kakak sekalian, saya harapkan mudah-mudahan kakak-kakak memahami konsep dan pentingnya ya, melakukan refleksi dan hubungan dengan keberpihakan pada murid. Dan yang kedua, mudah-mudahan ya kakak-kakak sekalian mampu mengimplementasikan menulis refleksi menggunakan model refleksi yang berbeda. Kemarin kakak-kakak sudah belajar ya terkait dengan berbagai macam metode-metode refleksi yang sudah kakak-kakak pelajari di LMS. Baik kakak, untuk selanjutnya ucapan terima kasih kepada kakak-kakak ya. Makan durian di batang kayu, cukup sekian dan I love you. Nah, terima kasih, boleh kasih tepuk tangan dulu untuk kita semuanya. Dan sekali lagi mudah-mudahan ya kebersamaan kita ini menambah energi positif bagi kita sebagai guru PJOK. Insya Allah mudah-mudahan dalam waktu yang dekat ini di bulan Oktober kita bisa bertatap muka ya. Namun saya belum tahu tempatnya di mana karena memang ada 7 sekolah yang sudah dipilih oleh BGP terkait dengan nanti tatap muka untuk pelaksanaan PKG PJOK. Mungkin itu kakak-kakak, ada yang mau ditanyakan kira-kira? Apa sudah cukup? Cukup. Baik, terima kasih kakak-kakak. Kita akhiri dulu dengan bersama-sama mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya stop rekaman ini. Baik, terima kasih kakak sekalian. Kapilda sudah tadi dari perjalanan ya. Dan ini sudah boleh Kak kalau mau curhat, mau apa-apa karena rekamannya sudah saya matikan. Kalau ada yang mau disampaikan boleh, kalau ada yang mau
diskusikan juga boleh. Ada Kak Pilda kira-kira yang mau kita diskusikan? Kalau terkait jadwal Zoom besok jam berapa kira-kira? Nah, silakan disepakati aja Kak. Apakah mau siang atau malam seperti ini? Saya sih ngikut-ngikut aja insya Allah. Gimana Kak Yutri? Izin Kak, Iya. kalau saya malam aja karena kalau udah pulang sekolah itu saya ada kegiatan sore juga sih. Oh gitu ya, ada ekskul juga ya. Iya benar. Tapi kalau suara terbanyak aja lah saya ikut bisa. Oke, siap. Siap Bu Pelatih. Iya betul ya. Iya. Ada kegiatan sore soalnya. Betul. Kak Robi, spesialnya Kak Robi ngajar apa sih Kak? Untuk di olahraga apa? Renang, apa bola? Renang nggak? Oh renang dia kuat. Punya ini ya, Iya. punya klub juga? Iya. Oh, alhamdulillah. Sudah punya lisensi berarti ya? Iya Kak. Oke. Dengan ini rombongan Kak Kus Guntari? Kus Guntari tahu? Ya tahu. Tahu ya. Ya, sering belanja di situ soalnya. Oh, oke. Pesan jersey kan. Iya di Taman Sport ya. Nanti pas kita tatap muka, boleh kakak-kakak nanti bahas terkait kalau mau buat jersey untuk kelompok kita. Karena juga memang nanti setiap kelompok itu, setiap kelas ya, bukan setiap kelompok itu ada jersey-nya masing-masing. Selain jersey yang dikasih oleh DGP nanti ada juga. Pak Pilda itu jersey. Oh punya juga ya. Mantap Kak Pilda. Boleh lah kalau ini ya, kita coba. Kalau Kak David, Kak, spesialisasinya apa Kak? Nggak ada spesialisasi. Ya? Nggak ada spesialisasinya sebenarnya. Gulat, tapi nggak bisa disalurkan lagi. Udah umur. Iya. Oke. Jadi lebih ke MMA lah gitu ya. Jadi sekarang udah nggak masuk lagi usia mungkin. Tapi tetap Kak kalau bisa ya disalurkan juga ke anak-anak didiknya kan. Ya, karena gulat juga berpotensi terus dapat medali emas kalau Bengkulu kan. Ya. Oke. Kalau Kak Nur Hasanah apa Kak? Apanya Kak caburnya? Iya caburnya. Oh pencak silat Pak. Itu ada coach aku dulu Ibu Yutri. Oh Masya Allah. Iya anak Ibu Yutri atlet kota dulu. Iya. Sekarang masih aktif di silat? Tidak Kak, karena kemarin tuh di samping ngajar tuh kan di IT tuh kan baliknya jam 4. Jadi kami tidak ada lagi rombongan kami habis galau itu Pak. Oh iya. Iya. Oke. Kalau Kak Yutri masih kayaknya ya? Alhamdulillah saya lanjut saja. Iya betul lah. Karena kalau dilihat dari wajahnya juga bugar, insya Allah sehat terus kayaknya. Alhamdulillah. Insya Allah. Baik kakak sekalian. Itu mau kasih ini tuh Kak. Kak Pilda mau kasih. Kayaknya Kak Pilda mau kasih sponsor ini. Wah, good. Sponsor dari ini khusus grup ini kayaknya. Iya boleh lah, kasih jempol dulu. Ayo Kak Pilda, suara. Boleh. Nanti lah kalau pas tatap muka, ya didesain dulu Kak. Nanti kita siap lah saling kolaborasi. Baik kakak sekalian, terima kasih atas kontribusi malam hari ini, kerjasamanya luar biasa. Mudah-mudahan besok nanti saya share kembali untuk linknya. Mudah-mudahan tidak bosan, tetap bersemangat untuk selalu menjadi guru olahraga yang dirindukan oleh para murid-muridnya. Baik kakak, saya mohon izin untuk menutup gimmicknya ya. Terima kasih kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, kita belum foto bersama dulu. Mohon maaf. Siap, berpose 1, 2, 3. Oke. Terima kasih kakak-kakak.